Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 4 Mei 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Melihat dari Sisi Lain. Melihat dari sisi lain. Firman Tuhan terambil dalam Yakobus 4 ayat yang ke-14. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ajar kami menjadi pribadi yang bijaksana dalam kehidupan kami, sehingga kami tatkala melihat kehidupan tidak hanya dari satu sisi saja, tapi kami melihat dari berbagai sisi dan kami melihat dari berbagai sudut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, melihat dari sisi lain. Apa yang dimaksud melihat dari sisi lain? Dalam kehidupan ini tatkala kita melihat hanya dari satu sudut pandang, melihat dari satu sisi saja, maka itu bisa sangat membahayakan sekali. Mengapa dikatakan sangat membahayakan sekali? Hanya karena kita hanya akan melihat keuntungan-keuntungan dari satu sisi dan lupa akan keuntungan, manfaat, faedah, dan juga bahaya dari sisi lain. Apa yang disampaikan dalam Yakobus pasal keempat, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari besok. Dalam melihat waktu kehidupan, maka kita harus melihat tentu yang hari ini. Namun juga kita harus melihat akan yang hari besok. Apa yang akan terjadi di kemudian hari. Di dalam hidup ini, seringkali kita menyebutkan bertemu dengan orang, semoga sehat lahir batin. Semoga sehat secara di dunia dan juga di kekekalan. Artinya bahwa seseorang yang bijaksana adalah melihat dari berbagai macam sisi. Tatkala kita berjuang untuk kehidupan yang ada dalam dunia ini, yaitu hal-hal yang bersifat yang ada dalam dunia ini, memperjuangkan kekayaan, memperjuangkan kesehatan, memperjuangkan rumah, memperjuangkan katakanlah masa depan keturunan, anak, cucu, dan mantu. Maka itu adalah perjuangan semua yang ada dalam dunia ini. Tapi berapa banyak orang yang memperjuangkan hal-hal yang bersifat kekekalan? Apa itu yang bersifat kekekalan? Apakah anggota keluarga kita sudah percaya kepada Kristus sebagai juru selamat? Itu bersifat kekekalan. Apakah dalam kehidupan kita ini, tatkala kita mengejar harta-harta dalam dunia, kita pun siap-siap untuk melakukan tabungan perjuangan untuk harta yang di surga? Maka itu kita melihat dari berbagai sisi dalam kehidupan ini. Itu yang disebut melihat dari sisi lain. Namun ekstrim yang lain adalah bahwa kalau orang yang dekat dengan Tuhan berarti tiap hari di gereja. Ya, 6 hari di gereja, 1 hari di luar. Kalau bisa saya melayani tiap hari di gereja, 1 minggu 6 hari, 1 hari bekerja di luar. Maka itu juga ada sisi ekstrim yang lain. Jadi orang yang merasa rohani, bahkan terlalu rohani, kemudian melihat dari satu sisi dan melupakan bahwa kehidupan di dalam dunia, tatkala kita bekerja dengan baik, tatkala kita menjadi pegawai yang baik, tatkala kita membuka toko sebagai orang yang berusaha berjualan juga dengan baik, tatkala kita sebagai pengajar di tengah-tengah masyarakat, mungkin di antara kita ada yang pegawai negara sipil, PNS, atau kita juga sebagai aparatur pemerintah, melayani masyarakat umum yang tidak ada kait-mengait langsung dengan pelayanan gereja, tapi itu adalah pelayanan Allah. Maka kita juga melihat secara seimbang segala sesuatu dari sisi yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Ada sebagian orang bahwa tatkala berumah tangga, maka yang terbaik itu kalau punya anak laki-laki. Ini khususnya dipahami oleh beberapa suku, beberapa keyakinan bahwa anak laki-laki itu lebih berharga daripada anak wanita. Maka kita hanya melihat dari satu sisi. Apa sejarahnya mengapa anak laki-laki itu dihargai lebih tinggi daripada anak wanita? Apakah itu karena budaya?
atau anak laki-laki di zaman terdahulu memang menghasilkan kebutuhan finansial yang lebih baik, maka itu terjadi perbedaan gender, merendahkan martabat wanita sebagai yang diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Maka waktu kita belajar menghargai, kita melihat dari sisi lain. Tatkala ada sisi-sisi sudut pandang kita yang memang pada dasarnya tidak benar, maka kita harus mengoreksinya di atas kebenaran firman Tuhan. Sudut pandang dan sisi mana yang terbaik, yang tersempurna adalah melihat dari sudut dan sisi kebenaran firman Allah. Maka itu adalah sudut yang paling sempurna. Sudut pandang dan melihat dari sisi lain yang paling terbaik. Alkitab dengan jelas memberikan panduan-panduan yang sangat lengkap di dalam kehidupan kita. Bagaimana Alkitab memberkati orang-orang yang dengan berkat yang luar biasa, dengan kekayaan, dengan kelimpahan, ternak, ladang, tanah yang luar biasa. Dan itu adalah bagian yang penting. Kalau kita ingat, saudara, ada satu bagian sekte tertentu yang disebut dengan pietisme. Kelompok pietisme adalah orang-orang yang merasa rohani. Kalau hidupnya itu semakin membuat diri menderita, semakin menjauhkan dari dunia, maka dia merasa semakin dekat dengan Tuhan. Orang-orang pietisme pada zaman sekarang mungkin kalau kelompoknya masih ada, dia menghindari gadget, dia tidak punya handphone, dia tidak punya internet. Kalau zaman terdahulu mungkin tidak memakai listrik, rumahnya juga tetap masih memakai kayu bakar, tidak memakai kendaraan, berjalan kaki. Lalu kita melihat, wow, bahwa kelompok-kelompok orang ini seakan-akan sedemikian dekat dan cinta kepada Tuhan. Namun itu benarkah kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan? Jelas keliru. Jelas keliru. Tapi ada kelompok yang disebut dengan teologi kemakmuran. Bahwa orang yang dekat dengan Tuhan pasti diberkati. Orang yang dekat dengan Tuhan itu tidak ada masalah. Tatkala orang semakin diberkati, terjauhkan dari masalah, maka dia semakin dekat dengan Tuhan. Tatkala dia menjadi orang yang sangat kaya, maka dialah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Maka itu adalah satu sisi yang menjadi salah tatkala tidak melihatnya secara keseluruhan dari sudut kebenaran firman Allah. Maka firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan melihat dari berbagai sisi, khususnya adalah dari sudut pandang Allah, dari kehendak Allah. Itulah yang diajarkan oleh Yesus. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Tuhan memberikan damai sejahtera, jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maka itu adalah kesempurnaan melihat segala sesuatu dari berbagai sisi yang di atas terang kebenaran firman Tuhan. Sahabat perjalanan, kalau kita melihat tema di sini, melihat dari sisi lain, akan menolong kita memahami Yakobus 4 ayat 14. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Melihat kehidupan tidak cukup hanya dengan melihat dari kacamata kita. Melihat hari ini lupa kepada hari esok. Memahami pikiran, kehendak, keputusan pribadi. Lalu kita lupa berdoa tentang apa pikiran, keputusan, kehendak Tuhan yang Tuhan ingin titipkan ke dalam kehidupan kita. Mari sahabat seperjalanan kita belajar melihat segala sesuatu dari berbagai sisi, khususnya kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap segala sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Kami berdoa agar kami belajar hidup ini melihat dari sisinya Tuhan, dari kehendak-Mu, di atas kehendak dan sudut pandang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.